Di tengah riuh kota Bogor yang modern, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang bernama Pajajaran. Sebuah nama yang mungkin terdengar akrab, tapi menyimpan ribuan kisah yang terlupakan. Siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Dan mengapa kerajaan ini bisa hilang tanpa jejak yang pasti? Kerajaan Pajajaran muncul setelah reruntuhnya Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara kala itu. Didirikan sekitar abad ke-14, Pajajaran adalah penerus kebesaran Sunda dengan pusat kekuasaan di Pakuan, wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Berdiri sekitar tahun 1333 Masehi oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, menggabungkan kekuatan wilayah Sunda dan Galuh dan Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota. Prabu Siliwangi dikenal bukan hanya sebagai raja besar, tapi juga sosok legendaris dalam budaya Sunda. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran menikmati masa damai, kemakmuran, dan kemajuan budaya. Ada beberapa poin penting, di antaranya pemerintahan bijak dan adil, pembangunan irigasi, pertanian, seni, dan sastra. Legenda Siliwangi sebagai harimau putih. Kehidupan spiritual masyarakat Pajajaran berpadu antara Hindu Siwa, animisme lokal, dan tradisi Sunda. Dari naskah kuno hingga candi, semua mencerminkan budaya yang kaya. Ada beberapa poin penting dalam segmen ini. Yang pertama adalah sistem kasta dan upacara adat yang memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua, naskah kuno seperti Sahyang Siksa Kandang Karesian. Dan poin yang ketiga adalah ajaran lokal yang menjadi akar Sunda wiwitan. Lalu, mulai abad ke-15, Pajajaran menghadapi ancaman dari luar. Ekspansi Islam dari Cirebon dan Banten. Di sisi lain, konflik internal memperlemah istana. Poin penting yang terjadi dalam segmen ini adalah Kesultanan Cirebon dan Banten berkembang sangat pesat. Selanjutnya, pengkhianatan antara bangsawan Pajajaran. Poin yang ketiga ialah Kesultanan Islam mulai menyerang pusat kekuasaan Hindu Buddha. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran resmi runtuh setelah Pakuan ditaklukkan oleh Kesultanan Banten. Sejak itu, nama Pajajaran perlahan menghilang dari sejarah, namun tidak dari hati rakyat Sunda.
Poin penting dalam hal ini adalah serangan Maulana Yusuf dari Banten, Pakuan ditaklukkan dan dihancurkan. Sisa keluarga kerajaan kemudian menyebar, sebagian mengasingkan diri. Sekarang, walau telah hilang secara fisik, semangat Pajajaran hidup dalam bahasa, seni, hingga filosofi hidup orang Sunda hari ini. Dari legenda Siliwangi hingga semangat gotong royong, semuanya berakar pada satu nama, yaitu Pajajaran. Poin penting dalam segmen ini ialah jejak dalam kesenian, wayang golek, pantun, dan gamelan. Nama Pajajaran dipakai universitas, jalan, hingga budaya populer. Filosofi Sunda yaitu silih asih, silih asa, dan silih asuh. Dari kebesaran yang hilang hingga warisan yang masih hidup, Kerajaan Pajajaran mengajarkan kita tentang jati diri, kebijaksanaan, dan kehormatan. Yuk jaga sejarah kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan asal-usulnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk sejarah Nusantara lainnya.